Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, Bos Bis. Perkenalkan, saya Hafiz Rizky Firmansyah, 113, sebagai Kepala Departemen Keprofesian. Saya Jihana Syifa 150 17087 sebagai Wakil Kepala Departemen Keprofesian. Saat ini kami akan memaparkan sosialisasi dari departemen kami dan apa yang akan dilakukan oleh Departemen Keprofesian selama setahun ke depan. Ya, diawali dengan umum. Jadi di umum sendiri kita menjelaskan mengenai profesi. Profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang berlandaskan pendidikan keahlian tertentu. Nah, kalau untuk HMS ITB sendiri, profesi ini berarti merujuk kepada teknik sipil. Lalu selanjutnya ada pengertian tentang himpunan mahasiswa sipil ITB adalah organisasi yang terbentuk atas dasar norma, yang jadi mahasiswa S1 Prodi Teknik Sipil ITB. Melalui Departemen Keprofesian ini, HMS ITB akan memenuhi kebutuhan anggota mengenai kompetensi dan wawasan keprofesian anggota. Lalu dilanjutkan dengan alur berpikir. Dari alur berpikir sendiri, dimulai dengan mulai. Nah, mulai itu sendiri adalah, menurut KBBI adalah awalan. Nah, kita sendiri sebagai Departemen Keprofesian sendiri mendefinisikan mulai itu sebagai kondisi terpilihnya BP HMS ITB 2020-2021, yaitu kondisi terpilihnya Departemen Keprofesian itu sendiri, kondisi Departemen Keprofesian itu sendiri saat diresmikan. Lalu dari mulai sendiri, di bawahnya ada turun arahan dan mimpi. Arahan sendiri adalah arahan yang diberikan oleh Ketua Himpunan HMS ITB sendiri. Lalu mimpi adalah berarti keinginan pribadi dari Departemen Keprofesian untuk keberlangsungan Departemen Keprofesian selama setahun ke depan. Nah, lalu dari arahan yang diberikan oleh Kahim dan mimpi yang datang dari Departemen Keprofesian sendiri, turunlah si perumusan latar belakang. Dilakukanlah perumusan latar belakang. Lalu dari perumusan latar belakang, dihasilkan latar belakang. Dihasilkan latar belakang ini apa? Latar belakang ini adalah alasan atau dasar-dasar yang mendasari pergerakan dari Departemen Keprofesian selama 1 tahun ke depan. Nah, lalu latar belakang atau alasan-alasan ini dirumuskanlah visi, lalu yang menghasilkan visi itu sendiri. Nah, visi itu apa? Visi itu adalah pandangan ke depan yang dimiliki oleh Departemen Keprofesian HMS ITB dan yang ingin diwujudkan oleh Departemen Keprofesian HMS ITB. Lalu setelah adanya visi, dirumuskan misi sehingga dihasilkan misi itu sendiri. Nah, dihasilkan misi itu apa sih? Misi itu adalah hasil yang berupa misi itu adalah hal-hal berupa arahan atau arahan yang untuk mencapai visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, lalu dari misi sendiri turun beberapa program kerja. Nah, program kerja ini juga dilandaskan oleh juga ada dari hasil kuesioner yang berupa sebagai inputan. Nah, hasil kuesioner itu sebagai inputan untuk mengetahui dan agar mengenal kebutuhan masa HMS ITB sendiri mau keberjalanan program kerjanya seperti apa. Nah, tapi hasil misi visi yang telah dirumuskan sebelumnya hanya sebagai inputan, tetapi juga dipertimbangkan. Lalu dari hasil kuesioner ini sendiri, dari misi yang diturunkan ada 2. Yang pertama ada perumusan program kerja yang dengan inputan hasil kuesioner, yang kedua ada perumusan fungsi kerja. Lalu dari perumusan program kerja dihasilkan program kerja.
Lalu setelah adanya program kerja, untuk memenuhi program kerja ini sendiri, maka diturunkanlah ada 3 bagian, yaitu perumusan struktur departemen, perumusan timeline dan rancangan anggaran biaya, dan perumusan parameter pencapaian. Nah, dari ketiga perumusan ini turunlah si timeline dan RAB, struktur departemen, dan parameter pencapaian. Lalu dari perumusan fungsi kerja turun dihasilkan fungsi kerja. Lalu setelah dihasilkan fungsi kerja, dirumuskanlah parameter pencapaian. Setelah dirumuskan parameter pencapaian dari fungsi kerja, dihasilkanlah parameter pencapaian dari fungsi kerja. Lalu dari seluruh hal tersebut maka selesai. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa alur berpikir ini sendiri merupakan alur dari perumusan, belum mencapai eksekusi sendiri. Jadi selesai itu merupakan keadaan di mana si perancangan ini sudah siap untuk dieksekusi. Arahan dari ketua himpunan itu sendiri ada 2. Yang pertama itu, kita membuat jenjang pencapaian kompetensi keteknik sipilan anggota untuk mencapai kebutuhan keteknik sipilan di Indonesia. Dan arahan yang kedua itu untuk mengembangkan dan menyediakan sarana penunjang kompetensi keteknik sipilan anggota. Nah, dari arahan ini juga ada mimpi dari Departemen Keprofesian itu sendiri. Sebenarnya kalau dari kami sendiri merasa himpunan itu adalah sebuah wadah untuk berkumpul dari orang-orang dengan latar belakang ilmuwan yang sama, dengan minat yang sama, dan sebagai himpunan mahasiswa sipil ITB, kita harapannya juga memiliki mimpi yang sama, yaitu untuk menjadi bagian dalam memajukan infrastruktur di Indonesia. Nah, teknik sipil itu sendiri adalah salah satu cabang bidang keilmuan yang hadir dari kebutuhan dasar manusia, yaitu tempat tinggal. Lalu seiring berkembangnya teknologi dan peningkatan variasi kebutuhan manusia, diperlukan prasarana untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dan dari sinilah peluang dari ilmu teknik sipil itu berkembang. Nah, di masa kini ada banyak teknologi-teknologi baru seperti kayak data science atau nanoteknologi atau hal-hal yang cukup asing di telinga kita gitu loh. Dan sebenarnya apa sih konsekuensi dari hal-hal itu kepada bidang keilmuan teknik sipil yang statusnya ini sebagai ilmu tua? Apakah teknologi-teknologi baru ini akan mengancam eksistensi kita sebagai seorang insinyur teknik sipil? Dengan kemampuan komputasi mesin yang secepat itu, apakah kebutuhan sebagai seorang insinyur teknik sipil akan hilangkah? Atau kayak gimana? Kalau menurut kami sendiri itu, ini tergantung dari mindset seorang insinyur teknik sipil itu sendiri. Apakah seorang pembelajar teknik sipil itu punya keinginan untuk terus berkembang dan update dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di saat ini? Apakah ada kesempatan untuk seorang pembelajar teknik sipil yang terus bertahan dengan metode-metode yang lama di tengah kondisi dunia ini yang kebutuhannya semakin beragam? Menurut kami jawabannya enggak. Sebagai seorang insan akademis di Institut Teknologi Bandung, sudah sepatutnya kita tuh mampu buat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Nah, dari ranah global itu kita masuk ke ranah lokal, yaitu negara kita sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, infrastruktur itu adalah hal yang sangat penting karena itu dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Dari hubungan antara infrastruktur dan kemajuan ekonomi ini bisa disimpulkan bahwa infrastruktur itu adalah investasi dari suatu negara gitu. Nah, dan maka dari itu kita sebagai calon lulusan insinyur teknik sipil tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kebutuhan Indonesia tersebut. Value dari seorang insinyur teknik sipil di negara berkembang seperti Indonesia itu sangatlah tinggi.
dan sebagai calon insinyur teknik sipil, kita memerlukan penunjang untuk proses memenuhi tanggung jawab moral kita itu, yang bisa berasal dari kompetensi yang bersifat teknik sipil dan non teknik sipil. Nah, inilah yang akan menunjang kita untuk menjadi lulusan teknik sipil yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Nah, berangkat dari mimpi itu, kita masuk ke latar belakang Departemen Keprofesian. Latar belakang Departemen Keprofesian itu terdapat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah arah gerak HMS itu sendiri, yaitu memperjuangkan kepentingan anggota di bidang studi, keprofesian, kreativitas, dan kesejahteraan. Dan dari faktor eksternalnya itu yang udah dijelasin dari mimpi, yaitu bercermin dari kebutuhan Indonesia akan insinyur teknik sipil yang memiliki kompetensi mumpuni serta kebutuhan dunia akan seorang insinyur yang dapat berpikir kompleks. Dari kedua faktor tersebut, internal dan eksternal, Departemen Keprofesian dibentuk sebagai departemen yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggota HMS ITB di bidang keprofesian teknik sipil untuk menunjang kompetensi anggota. Kompetensi yang dimaksud itu ada soft skill dan hard skill yang tidak difasilitasi oleh kegiatan akademik dan dirasa dibutuhkan oleh seorang lulusan teknik sipil pada umumnya. Nah, untuk dalam proses kita mendapatkan kompetensi ini, kita sebenarnya juga memerlukan wawasan agar kita bisa peka terhadap apa-apa yang terjadi di dunia teknik sipil sekarang. Maka dari itu, wawasan juga menjadi concern kita sebagai Departemen Keprofesian. Nah, dari hal itu, berangkatlah jadi visi Departemen Keprofesian, yaitu Departemen Keprofesian sebagai pemenuh kebutuhan anggota HMS ITB melalui usaha penunjangan kompetensi dan perluasan wawasan di bidang teknik sipil serta keprofesian secara umum. Tunggu. Mau dijelasin dulu ini detail visinya. Penunjangan kompetensi yang dimaksud itu adalah penyediaan sarana penunjang untuk meningkatkan kompetensi anggota di bidang teknik sipil dan non-teknik sipil untuk mempersiapkan anggota HMS ITB dalam menghadapi dunia kerja di era global. Ya, perluasan wawasan yang dimaksud adalah pemberian informasi mengenai kesempatan, tantangan, dan kabar terkini dari bidang keilmuan teknik sipil untuk mencerdaskan anggota HMS ITB. Lalu, kompetensi di bidang teknik sipil yang dimaksud adalah kemampuan anggota HMS ITB mengaplikasikan ilmu teknik sipil yang telah dipelajari untuk dapat menjalani profesi sebagai insinyur teknik sipil. Dan kompetensi di bidang keprofesian secara umum yang dimaksud adalah karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk dapat bekerja dengan efektif. Nah, lalu ada dari visi itu sendiri diturunkan beberapa misi. Misi yang pertama yaitu menumbuhkan wawasan anggota mengenai informasi keteknik sipilan Indonesia dan keprofesian secara umum. Nah, misi ini sendiri misi ini sendiri diturunkan dari poin visi yang B, C, dan D yang dari penjelasan visi tersebut. Nah, jadi dia tuh yang kedua itu adalah memenuhi kebutuhan anggota HMS ITB untuk meningkatkan keahlian di bidang keprofesian teknik sipil. Nah, untuk misi ini sendiri dia menjawab penjelasan visi yang A yaitu penunjangan kompetensi dan yang C kompetensi teknik sipil. Terus yang misi ketiga adalah menyediakan wadah pengembangan kompetensi penunjangan keprofesian secara umum. Oke, lalu dari misi tadi, kita mengambil data kuesioner yang respondennya ada 251 dan pertanyaannya ada 11. Nah, pertanyaan pertama itu, dalam rentang 1-10, apakah jurusan teknik sipil sudah sesuai dengan minat kamu, 1 sangat tidak sesuai, dan 10 sangat sesuai. Dari hasil kuesioner ini, rata-ratanya adalah 7-8, yang bisa diartikan bahwa mayoritas dari responden merasa bahwa jurusan teknik sipil sudah sesuai dengan minatnya, dengan rata-rata nilai 7-8. Untuk pertanyaan kedua, dari beberapa skill di bawah ini, pilih 6 yang menurutmu paling merepresentasikan
apa yang paling kamu butuhkan, baik untuk menjadi insur teknik sipil atau profesi lain yang kamu inginkan. Nah, ini hasil kuesionernya, tapi karena ini gambar nggak terlalu jelas, ada di sini. Dilihat 6 skill yang paling umum dipilih oleh masa adalah problem solving, critical thinking, professional attitude, decision making, communication, sama negotiation. Nah, berarti dari 6 skill inilah yang akan diprioritaskan oleh Departemen Keprofesian untuk ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan 5 skill lainnya. Namun 6 skill yang menjadi mayoritas pilihan ini adalah yang paling dipertimbangkan. Lalu pertanyaan nomor 3 itu, apakah menurut kamu skill yang tidak bersinggungan langsung dengan ilmu teknik sipilan dibutuhkan untuk menjalani profesi sebagai seorang lulusan teknik sipil? Nah, jawabannya bisa iya, tidak, atau tidak tahu. Dan hasilnya adalah 94% responden memilih iya, dan 6% responden memilih tidak tahu. Berarti mayoritas dari responden merasa bahwa skill yang tidak bersinggungan langsung dengan ilmu teknik sipil dibutuhkan untuk menjalani profesi sebagai seorang lulusan teknik sipil. Lalu pertanyaan nomor 4 itu, apakah kamu tertarik untuk mengembangkan skill non-teknik sipil tersebut, misalnya komunikasi, decision making, dan personal branding, dan lain-lain? Itu pilihannya ada iya dan tidak. Dan mayoritas dari responden, 99,2% memilih iya. Berarti mayoritas dari responden ini hampir semuanya tertarik untuk mengembangkan skill non-teknik sipil tersebut. Terus pertanyaan nomor 5. Menurut kamu, dengan metode apa pengembangan skill, baik di bidang non-teknik sipil atau non-teknik sipil, akan paling efektif? Pilihannya ada penyajian artikel trivia, talk show, pelatihan, dan kegiatan kuliah lapangan, baik ke sisi lapangan maupun non-lapangan. Dari hasil pertanyaan ini didapat bahwa mayoritas dari responden prefer untuk adanya pelatihan atau acara khusus meningkatkan soft skill tersebut dengan suara sebesar 208, dilanjutkan dengan kegiatan kuliah lapangan, lalu talk show, dan penyajian artikel trivia. Ini juga yang akan menjadi yang diprioritaskan oleh Departemen Keprofesian dari pertanyaan ini. Lalu untuk pertanyaan nomor 6, media apa yang menjadi preferensi kamu dalam memperoleh informasi untuk meningkatkan wawasan di bidang teknik sipil? Satu itu yang tidak direkomendasikan, satu itu yang paling direkomendasikan, dan 4 itu yang paling tidak direkomendasikan. Nah, dari hasil pertanyaan ini didapat yang paling direkomendasikan oleh responden adalah infografis, dilanjutkan dengan media online, lalu dilanjutkan dengan poster di mading, dan yang terakhir itu media cetak. Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang paling diminati masa preferensinya dalam memperoleh informasi adalah infografis. Maka dari itu, dari sini kita akan mencoba menyajikan infografis itu melalui platform media online. Lalu pertanyaan ketujuh yaitu, seberapa besar pengetahuan mengenai teknik sipil yang sudah Bos Bis ketahui? Pengetahuan yang dimaksud meliputi wawasan umum tentang teknik sipil, prospek kerja bidang teknik sipil, dan deskripsi mengenai kelompok keahlian yang ada di Prodi Teknik Sipil ITB. Dari hasil kuesioner sendiri, responden menyatakan bahwa ada di tingkat 6 atau 7 dari 10. Yang dapat disimpulkan bahwa anggota HMS ITB masih memerlukan wawasan lebih mengenai teknik sipil ITB. Lalu yang ke-8 yaitu, menurut kamu apakah kemampuan lebih dalam menggunakan software di bidang teknik sipil akan membantu kamu dalam perkuliahan dan atau situasi profesional setelah lulus? Dari jawaban kuesioner sendiri menyimpulkan bahwa 99,2% menjawab iya dan 0,8% menjawab tidak. Maka dari hasil ini disimpulkan bahwa sebagian besar atau hampir semua anggota HMS ITB masih memerlukan berpendapat bahwa kemampuan software di bidang teknik sipil akan membantu di bidang keprofesian dan perkuliahan. Lalu yang ke-9 dalam rentang pertanyaannya adalah dalam rentang 1-10, seberapa butuh kamu akan adanya pelatihan tambahan dari HMS mengenai pelatihan software. Lalu dari hasil kuesioner tersebut,
98 suara menjawab 10, dan 8 suara menjawab dan 53 suara menjawab 8, yang artinya jika dilihat dari grafik ini bahwa anggota HMS ITB membutuhkan pelatihan software dari HMS. Lalu kuesioner 10, dari berapa pilihan software ini, pilih 3 software yang sangat membuat penasaran kamu. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa suara terbanyak diperoleh pada Civil 3D, yaitu 204 suara, Tekla Structure, yaitu 166 suara, dan Fluxy Studi, yaitu 146 suara. Lalu pertanyaan nomor 11, jika diadakan sarana pelatihan software tersebut, berapa kali sesi pelatihan software yang diharapkan? Lalu jawaban terbanyak ada pada 3-4 kali pelatihan software, yaitu 135 suara, dilanjutkan 1-2 kali pelatihan software, 91 suara, dan 5-7 kali pelatihan software. Nah, semakin banyak frekuensi pelatihan per software, maka semakin sedikit software yang dieksplor. Sedangkan kalau misalnya pelatihannya banyak pelatihan per software yang makin sedikit, maka banyak software yang diekspor. Dan dari hasil kuesioner ini sendiri, yang di pertengahan lah yang mendominasi suara, maka kayak gitu. Dari hasil kuesioner tadi, kita masuk ke program kerja yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Nah, yang pertama itu program kerja kita adalah HMS Bootcamp, yang dilatar belakangi oleh HMS Bootcamp sebagai pemenuh kebutuhan anggota untuk memperdalam pengoperasian software sebagai penunjang di dunia kerja, dan sebagai penghubung antara aspek pembelajaran di kuliah yang berupa teori dengan kondisi di dunia nyata, yaitu praktiknya. Nah, program pelatihan software ini juga didasari oleh visi Departemen Keprofesian HMS ITB untuk dapat mengembangkan kompetensi anggota di bidang keteknisipilan. Dan deskripsi kegiatan HMS Bootcamp ini adalah sesi pelatihan software di HMS Bootcamp ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang insinyur teknik sipil yang akan menghadapi permasalahan yang tidak diajarkan selama masa perkuliahan. HMS Bootcamp ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali. Setiap software yang dilatih dalam proker HMS Bootcamp ini akan dilaksanakan secara bertahap. Tahapan apa yang dimaksud? Tahapan yang dimaksud itu adalah pengenalan, pengaplikasian, dan tahap memperdalam kemampuan operasi software tersebut. Ketika sesi pelatihan sebuah software selesai, ditargetkan akan ada satu output desain yang dihasilkan. Nah, tujuan HMS Bootcamp ini adalah mewadahi anggota HMS ITB dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan penggunaan software di bidang teknik sipil. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS, penanggung jawabnya adalah Kepala Biro Pengembangan Kompetensi Anggota. Waktu pelaksanaannya adalah di bulan Agustus, September, Oktober, November 2020, dan Januari 2021. RAB dari HMS Bootcamp ini adalah 8.560.000, dan parameter keberhasilan dan alat ukurnya itu 100% peserta HMS Bootcamp merasa kompetensinya dalam mengoperasikan software yang terkait itu meningkat dan diukur menggunakan kuesioner. Lalu, 100% peserta HMS Bootcamp memahami constraint-constraint pada proses desain nyata dan mengambil keputusan desain dengan mengutamakan proses critical thinking dan problem solving yang berasal dari kuesioner sebelumnya dan akan diukur dengan kuesioner. Dan parameter keberhasilan yang ketiga itu adalah total 100 anggota HMS ITB pertama hadiri HMS Bootcamp yang alat ukurnya adalah absensi. Lalu yang kedua itu program kerjanya adalah workshop soft skill yang dilatar belakangi oleh untuk menjawab permasalahan global, kemampuan teknis semata itu tidak cukup untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga peran soft skill menjadi sangat dibutuhkan, seperti komunikasi, personal branding, dan negosiasi. Sebagai individu yang kelak akan berprofesi di ranah teknik sipil atau lainnya, dibutuhkan soft skill ini, yaitu skill utama berupa pengetahuan keteknis sipilan sendiri serta soft skill. Maka dari itu, berdasarkan misi Departemen Keprofesian untuk mengembangkan kompetensi penunjang keprofesian secara umum, tentunya workshop soft skill ini dirasa sangat diperlukan. Deskripsi kegiatannya itu adalah
kegiatan workshop soft skill ini dilaksanakan minimal selama 2 kali selama masa kepengurusan. Salah satu sesi pengadaan workshop ini diadakan pada hari yang sama dengan proker lain, shift talks, dan akan diadakan pemberian materi seperti metode berkomunikasi yang baik dan negosiasi. Dan pada sesi workshop lainnya akan diadakan simulasi interview kerja, review CV, dan FGD untuk meningkatkan skill negosiasi itu. Tujuan proker ini adalah menunjang kompetensi anggota HMS ITB dalam aspek soft skill yang berguna dalam proses pengembangan karir. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB. Ini udah ada ya, maaf. Penanggung jawabnya itu ada Kepala Biro Pengembangan Kompetensi Anggota. Waktu pelaksanaannya, wah, cut. cut. Damn, banyak banget cutnya. Waktu pelaksanaan? Iya, ada yang kurang. Gimana cara ngitinya? Nanti deh. Damn. Nah, program kerja yang kedua ini adalah workshop soft skill yang dilatar belakangi oleh untuk menjawab permasalahan global, kemampuan teknik semata tidak cukup untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga peran soft skill menjadi sangat dibutuhkan, seperti komunikasi, personal branding, dan negosiasi. Sebagai individu yang kelak akan berprofesi di ranah teknik sipil atau mungkin non-teknik sipil, tentunya dibutuhkan beberapa skill, yaitu skill utama berupa pengetahuan keteknik sipilan sendiri untuk yang nantinya bekerja di ranah teknik sipil, serta soft skill yang bisa digunakan untuk seluruh ranah profesi. Maka dari itu, berdasarkan misi Departemen Keprofesian untuk mengembangkan kompetensi penunjang keprofesian secara umum, tentunya workshop soft skill ini dirasa sangat diperlukan. Deskripsi kegiatan workshop soft skill ini adalah akan dilaksanakan minimal selama 2 kali selama masa kepengurusan. Salah satu sesi pengadaan workshop ini diadakan di hari yang sama dengan proker lain atau shift talks, dan akan diadakan pemberian materi seperti metode berkomunikasi yang baik dan negosiasi. Pada sesi workshop lainnya akan diadakan simulasi interview kerja, review CV, dan simulasi focus group discussion untuk meningkatkan lebih jauh lagi skill negosiasi tersebut. Tujuan workshop soft skill ini adalah untuk menunjang kompetensi anggota HMS ITB dalam aspek soft skill yang akan berguna dalam pengembangan karir. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB. Lalu penanggung jawabnya adalah Kepala Biro Pengembangan Kompetensi Anggota. Waktu pelaksanaannya adalah Oktober 2020 dan Februari 2021. Parameter keberhasilan dan alat ukurnya yang pertama itu 100% peserta workshop yang hadir merasa terbantu dari informasi, tips, dan simulasi yang diberikan untuk melamar pekerjaan. Dan yang kedua itu adalah total ada 100 anggota HMS ITB yang menghadiri workshop soft skill ini, yang alat ukurnya absensi. Untuk parameter keberhasilan yang pertama itu alat ukurnya kuesioner. Rancangan anggaran biaya untuk workshop soft skill ini adalah 3.285.000. Lalu dilanjutkan dengan program kerja Cremona. Yang ketiga yaitu Cremona. Program kerja ini dilatar belakangi oleh platform media sosial menjadi alat yang memiliki aksesibilitas tinggi untuk mencapai audiens. Dalam konteks ini adalah masyarakat yang umum dan anggota HMS pada khususnya. Jadi pada Cremona kali ini akan menggunakan sebagian besar menggunakan platform dari media sosial untuk menyebarkan wawasan teknik sipil agar yang bertujuan biar lebih mudah dicapai oleh audiens dan peningkatan wawasan anggota lebih efektif. Tujuan dari Cremona sendiri adalah meningkatkan wawasan anggota HMS ITB di bidang keteknik sipilan melalui media sosial. Nah, deskripsi kegiatan dari Cremona ini sendiri adalah platform Cremona itu digunakan untuk menyebarkan wawasan informasi keteknik sipilan melalui platform media sosial seperti Line dan Instagram. Nah, dari platform Cremona ini akan dipegang oleh 3 departemen yang berada di bawah bidang keilmuan, yaitu Departemen Keprofesian, Departemen Kajian, dan Departemen
karya. Nah, untuk Departemen Keprofesian sendiri bertanggung jawab dalam memberikan konten peningkatan wawasan keteknik sipilan. Nah, untuk peningkatan wawasan keteknik sipilan ini bentuknya dalam apa? Bentuknya dalam konten infografis wawasan yang diberikan, yang di-upload atau disebarkan dengan intensitas selama 2 minggu sekali. Nah, jadi Departemen Keprofesian ini bertanggung jawab sebagai kontributor konten wawasan. Lalu dari sasaran dari Kremona ini untuk seluruh anggota HMSITB, penanggung jawabnya adalah Kepala Departemen Keprofesian dan waktu pelaksana dan ini aku juga nggak sih harusnya penanggung jawabnya ke Kadep sama Kadep apa? Apa? Katanya aku. Oh ya udah nggak. Berarti kamu aja. Ya udah ntar ini aku cut sih. Ulang lagi ya. Ya udah ntar dari ya udah sekarang aja. Ini udah gimana sih? Dari selanjutnya aja. Oh, ya udah. Nah, jadi sasaran dari Kremona sendiri adalah untuk seluruh anggota HMSITB, penanggung jawabnya Kepala Departemen Keprofesian, dan waktu pelaksanaannya selama masa kepengurusan minimal 1 kali per 2 minggu. Lalu untuk parameter keberhasilan dari program dari Kremona adalah yang pertama adalah 100% anggota HMSITB angkatan 2017, 2018, 2019 pernah membaca publikasi Kremona, baik melalui official akun Line dan atau Instagram. Alat ukurnya itu berupa kuesioner. Yang kedua adalah publikasi tentang wawasan keteknik sipilan ada minimal sekali tiap 2 minggu. Alat ukurnya penghitungan jumlah publikasi selama kepengurusan. Yang ketiga, 100% anggota HMSITB yang pernah membaca publikasi Kremona merasa wawasan di bidang teknik sipil meningkat. Alat ukurnya berupa kuesioner. RAB dari rancangan anggaran biaya dari program kerja ini sendiri Rp0 karena program kerja dilaksanakan dengan cara online. Udah. Lalu selanjutnya program kerja yang keempat adalah Shift Talks. Jadi program kerja Shift Talks ini dilatar belakangi oleh program studi teknik sipil ini yang program studi teknik sipil yang menawarkan peluang karir yang beragam, mulai dari karir bidang teknik sipil seperti konsultan dan kontraktor, atau bisa juga dari bidang pekerjaan dari sektor pemerintahan atau pengambilan kebijakan dan lain-lain. Nah, talk show Shift Talks ini dilatar belakangi agar bisa mewadahi atau memberikan wawasan mengenai dunia kerja kepada anggota. Nah, deskripsi kegiatannya sendiri adalah Shift Talks itu adalah program kerja yang dirancang untuk memberikan wawasan keprofesian baik dari alumni sipil ITB, yaitu baik dari alumni yang bergerak bidang teknik sipil maupun non teknik sipil. Kegiatan dari Shift Talks ini sendiri diadakan 1 kali dalam masa kepengurusan. Dalam kegiatan ini isi kegiatannya berupa sharing pengalaman narasumber setelah melalui jenjang sarjana. Lalu apa saja yang tantangan di era global yang menanti lulusan sarjana teknik sipil dan apa saja yang bisa dilakukan dari sekarang untuk mempersiapkan tantangan tersebut. Nah, dari Shift Talks ini sendiri pertimbangan untuk mengundang alumni untuk sharing adalah diharapkan peserta lebih leluasa untuk bertanya kepada narasumber yang berupa bos-bos mereka sendiri. Lalu tujuan dari Shift Talks ini sendiri untuk memberikan wawasan untuk anggota HMS terkait potensi karir di dunia kerja sebagai seorang lulusan teknik sipil. Sasarannya adalah seluruh anggota HMS ITB waktu pelaksanaan minggu kedua atau ketiga Oktober 2020. Penanggung jawabnya adalah Kepala Biro Peningkatan Wawasan Keprofesian. Rancangan anggaran biayanya Rp3.285.000. Parameter keberhasilan dan alat ukur dari program kerja ini sendiri adalah yang pertama, 100% peserta Shift Talks memahami tantangan di era global dalam dunia kerja dengan alat ukur kuesioner. Yang kedua, 100% peserta Shift Talks memahami hal-hal yang perlu direncanakan ketika lulus dari program S1 Teknik Sipil ITB, alat ukurnya kuesioner. Dan yang ketiga, 100% anggota HMS menghadiri Shift Talks, alat ukurnya absensi.
Oke, lanjut ke proker yang terakhir, yaitu HMS Gets Up atau HMS Goes to Startups, yang dilatar belakangi oleh seorang mahasiswa memerlukan pengalaman langsung ketika berada di dalam lingkungan perusahaan untuk memahami kultur kerja yang unik dari setiap perusahaan. Enggak. Kenapa? Tadi slide-nya belum ganti. Belum ganti? Iya, pas kamu awal ngomong, slide-nya masih shift talk. Oh. Yaudah, ini mulai aja. Yaudah. Program kerja yang terakhir ini adalah HMS Gets Up atau HMS Goes to Startups, yang dilatar belakangi oleh mahasiswa itu memerlukan pengalaman secara langsung untuk berada di dalam lingkungan perusahaan, untuk memahami kultur kerja yang unik dari setiap perusahaan, untuk berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan bisnis, dan untuk meningkatkan jaringan. Perusahaan yang dimaksud ini adalah startups. Kenapa startups? Karena startups itu dikenal memiliki otonomi kerja yang bebas, hierarkinya datar, dan memberikan value yang tinggi untuk creative thinking. Dan saat ini juga perusahaan startup itu cukup menjamur di Indonesia. Dan kami dari Departemen Keprofesian merasa bahwa hal ini itu dapat menjadi tempat belajar untuk kita sebagai seorang calon lulusan teknik sipil untuk belajar mengenai startup. Karena banyak value yang bisa diambil dari situ. Terus tujuan dari HMS Gets Up ini adalah untuk meningkatkan wawasan keprofesian secara umum kepada anggota HMS melalui kunjungan ke perusahaan. Deskripsi kegiatannya itu, kita berkolaborasi dengan program kerjanya Departemen Ekstra Kampus, kalau nggak salah namanya Into the Unknown, untuk mengunjungi universitas lain. Departemen Keprofesian, setelah kegiatan Ekstra Kampus ini mengunjungi universitas lain, diiringi juga dengan kegiatan dari keprofesian untuk mengunjungi perusahaan tertentu untuk mendapatkan pemaparan mengenai budaya kerja dan budaya perusahaan yang mendorong perusahaan tersebut untuk maju. Dan dilanjutkan dengan mini tour jika memungkinkan atau office trip ke beberapa segmen divisi perusahaan tersebut untuk mengobservasi budaya kerja tersebut secara langsung. Lalu, sasaran dari proker ini adalah untuk seluruh anggota HMS ITB. Penanggung jawabnya itu Kepala Biro Peningkatan Wawasan Keprofesian. Waktu pelaksanaan itu antara minggu ke-1 atau minggu ke-2 Januari 2021 dengan pertimbangan bahwa di saat itu perusahaan telah masuk kerja dan kita sebagai mahasiswa atau yang pengunjung masih libur gitu. Terus untuk rancangan anggaran biayanya itu 7.300.000. Parameter keberhasilan dan alat ukurnya itu yang pertama, HMS Gets Up diadakan minimal 1 kali selama masa kepengurusan dengan alat ukur absensi. 100% peserta HMS Gets Up memahami budaya kerja dari perusahaan yang telah sukses dalam bidangnya dengan alat ukur kuesioner. Yang ketiga, 100% peserta HMS Gets Up mampu menelaah dan menerapkan budaya kerja dari pemaparan yang diberikan saat mengikuti HMS Gets Up dengan alat ukur kuesioner. Dan parameter keberhasilan terakhir yaitu total 50 anggota HMS ITB mengikuti kegiatan HMS Gets Up ini dengan alat ukur absensi. Nah, lalu ada fungsi kerja. Fungsimen keprofesian sendiri adalah sebagai inisiator kuliah lapangan dari Prodi Teknik Sipil ITB. Latar belakang dari kulap ini sendiri adalah kuliah lapangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh program studi Teknik Sipil ITB setiap semester untuk memberikan wawasan terhadap kepada mahasiswanya mengenai kondisi infrastruktur, lalu perilaku konstruksi di Indonesia. Lalu diharapkan dengan adanya kuliah lapangan ini sendiri, mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan konstruksi itu sendiri, konstruksi di lapangan. Lalu diharapkan mendapat gambaran real mengenai apa saja yang dilakukan seorang insinyur teknik sipil di lapangan. Waktu pelaksanaan dari
kuliah lapangan sendiri tentatif bergantung kepada prodi karena kegiatan ini juga dilaksanakan oleh program studi teknik sipil. Lalu deskripsi kerjanya, jadi Departemen Keprofesian sebagai 2, yaitu inisiator dan fasilitator operasional. Nah, inisiator ini apa? Inisiator adalah Departemen Keprofesian sebagai pemberi saran atau pemberi saran pada program studi teknik sipil mengenai tujuan lokasi kuliah lapangan dengan diharapkan lokasi kuliah lapangan yang dilakukan nanti mampu memberikan wawasan terkini mengenai teknik sipil kepada mahasiswa. Sedangkan sebagai fasilitator operasional maksudnya adalah Departemen Keprofesian akan membantu program studi teknik sipil untuk mengorganisir hal-hal operasional atau hal teknis seperti transportasi, konsumsi, dan schedule untuk kegiatan kuliah lapangan ini. Untuk sumber dana sendiri, kegiatan kuliah lapangan dibiayai sepenuhnya oleh program studi teknik sipil ITB. Parameter keberhasilan dan alat ukurnya dari fungsi kerja ini adalah seluruh pekerja kuliah lapangan terfasilitasi kebutuhan operasionalnya dalam mengikuti kegiatan kuliah lapangan dengan menggunakan alat ukur kuesioner pada saat kulap. Nah, lalu mengenai COVID-19, kebijakan yang diambil oleh Departemen Keprofesian sendiri, jadi karena ada larangan untuk berkumpul sampai waktu yang tidak ditentukan, mungkin sampai Mei akhir atau bisa lebih lama lagi, sehingga sebagian besar program kerja dari Departemen Keprofesian ini ditunda sampai wabah ini berakhir, sehingga program kerja yang dapat berjalan itu adalah program kerja Kremona, karena proker Kremona sendiri tidak memerlukan perkumpulan massa yang banyak, tidak memerlukan berkumpul, sehingga bisa dilakukan dari masing-masing tempat. Lalu untuk struktur departemen sendiri diketuai oleh Kepala Departemen Keprofesian, yaitu Hafiz Rizky Firmansyah 150-113, lalu Wakil Kepala Departemen saya sendiri Jiana Syifa 150-17087, lalu Sekretaris Bendahara Santi Naomi Lumban Tobing 150-17096, lalu ada 2 Kepala Biro, yaitu yang pertama Kepala Biro Pengembangan Kompetensi Anggota Jeremy Sin Kadarman 150-17017, dan Kepala Biro Peningkatan Wawasan Keprofesian Fidel JC Jordan Manurung 150-17115. Lalu untuk penjelasan dari struktur departemen, yang pertama adalah Kepala Departemen. Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum 2, yang lalu melaksanakan arahan yang diberikan oleh Ketua Umum, ketiga berkoordinasi dengan Kepala Departemen yang lain, keempat membuat timeline departemen, kelima mendesain departemen, 6 ada work specialization-nya, yaitu bertanggung jawab atas program kerja nomor 3, yaitu Kremona, bersama Wakil Kepala Departemen, bertanggung jawab atas ketersediaannya konten mengenai wawasan keteknik sipilan yang siap dipublikasikan minimal 1 kali setiap 2 minggu. Lalu untuk Wakil Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Kepala Departemen. Kedua, membantu Kepala Departemen dalam melaksanakan program kerja. Ketiga, bersama Kepala Departemen mendesain departemen. Keempat, memastikan pemberdayaan staf departemen. Yang kelima, untuk work specialization sendiri, Wakil Kepala Departemen juga bertanggung jawab atas program kerja nomor 3, yaitu bertanggung jawab atas sediaannya konten mengenai wawasan keteknik sipilan yang siap dipublikasikan minimal 1 kali setiap 2 minggu. Lalu Sekretaris Bendahara. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Kepala Departemen. Kedua, membantu penyusunan timeline kerja. Ketiga, bertanggung jawab dalam mengelola keuangan departemen. Keempat, bertanggung jawab atas dokumen-dokumen departemen. Lalu Kepala Biro Pengembangan Kompetensi Anggota. Penjabatan
penjabaran kerjanya yang pertama adalah bertanggung jawab selampungnya kurikulum materi yang akan dilatih di program kerja HMS Bootcamp. Kedua, memastikan kurikulum materi tersebut mencakup peningkatan kemampuan critical thinking, problem solving, dan decision making sebagai insinyur teknik sipil. Ketiga, bertanggung jawab atas ketersediaannya narasumber program kerja workshop soft skill yang mampu memberikan materi terkait peningkatan skill komunikasi, personal branding, dan negosiasi. Keempat, bertanggung jawab atas ketersediaannya narasumber lembaga yang akan diundang pada program kerja workshop soft skill. Lalu, Kabiro peningkatan wawasan keprofesian. Dengan penjabaran kerja yang pertama bertanggung jawab kepada kepala departemen atas seluruh program kerja di bidang pengembangan wawasan keprofesian. Kedua, dapat mengambil keputusan taktis terkait keberjalanan program kerja di bidang pengembangan wawasan keprofesian. Dengan work specialization bertanggung jawab atas program kerja nomor 4 dan 5, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Satu, bertanggung jawab atas ketersediaannya perusahaan yang menerima kunjungan dari anggota HMS ITB dalam program kerja HMS SketchUp. Kedua, memastikan perusahaan yang akan dikunjungi dapat memberikan sharing terkait budaya kerja. Ketiga, bertanggung jawab atas tersedianya narasumber dari alumni Teknik Sipil ITB yang dapat memberikan sharing pada Shift Talks. Lalu untuk SOP sendiri yang ada pada program kerja HMS SketchUp, yaitu kunjungan lapangan ke perusahaan startup, yaitu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memakai pakaian rapi dan sopan selama kunjungan. Kedua, tetap menjaga nama baik HMS ITB. Ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan yang akan dikunjungi. Baik, sekian sosialisasi dari kami. Tanggapan, kritik, dan saran dari Bosbis akan sangat kami butuhkan untuk dapat mewujudkan Departemen Keprofesian yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Terima kasih, Bosbis.